Hello everyone. Today we are going to learn about our new topic, that is topic 1, entitled personality. Nah, jadi hari ini kita belajar spesial tentang vocabulary. Apa aja yang akan kita bahas? The first one is personality adjective, adjective plus preposition, and the last negative prefixes. Oke, apa saja ketiga istilah ini? Let's check it out. Yang pertama ada personality adjective. Personality itu kepribadian, sedangkan adjective itu adalah kata sifat. Personality adjective adalah kata sifat yang berhubungan dengan kepribadian seseorang. Here I have some. Nah, di sini saya punya beberapa gambar. I have 6 pictures and then also I have six adjectives. And di sini saya harap gambar ini dapat membantu kalian untuk memahami dan mengingat adjektif yang ada ya. So the first one is measurable. Kira-kira gambar nomor berapa ya yang mempresentasikan measurable ini, yang mendeskripsikan measurable ini? Ya, measurable for picture number 5 of course, artinya menyedihkan, sangat sedih ya, measurable. Next, berikutnya ada modest. Kira-kira which picture describe this adjective? Iya, picture 3 means rendah hati ya, baik gitu. Jadi modest itu artinya rendah hati. And then the third one, we have selfish. Kira-kira gambar nomor berapa yang mendeskripsikan this selfish? Ya, picture number 4. Selfish artinya egois. And then we have boring. Boring picture number, in what picture describe this boring? Ya, picture number 2 means membosankan. And then we have cheerful. Cheerful for picture number 6 means ceria ya, bisa dilihat dari gambar nomor 6 dia ceria. And then the last one of course caring for picture number 1 means peduli ya. Let's move to the next slide. Yeah, the first one we have shy here. Shy for picture number, yeah, picture number 10 means malu ya. You can see the shy boy there. And then also we have outgoing. Outgoing for picture number 9 ya. Picture number 9, nomor 9 artinya ramah. And then we have arrogant here. I think most of you have known these words. Arrogant for picture number 7 means sombong ya. And then stingy, di sini saya punya stingy, and stingy is for picture number 11 ya. From the picture kalian sudah tahu artinya ya. Stingy means pelit ya kan. And then we have hardworking here. Hardworking is for picture number 8 means pekerja keras. And of course we have last interesting for picture number 12 means menarik ya. So the boy makes the girl interesting, or the boy is so interesting, sorry ya. Laki-laki itu sangat menarik gitu ya. Okay, next. Nah, we have adjective plus preposition. Adjective plus preposition. Jadi di sini kata sifat plus preposisi ya. Preposisi itu adalah kata depan. Biasanya kata depan itu ada in, on, at, and many others. Jadi di sini I have some example of adjective plus preposition. Are the first one, disappointed with. Nah, jadi ini adalah pasangan ya. Kalau kita mau bilang kecewa dengan, itu wajib disappointed dipasangkan dengan with. Artinya kecewa dengan. Contoh, I am disappointed with your decision. Aku kecewa dengan keputusanmu. And then we have responsible for, bertanggung jawab atas. Jadi jangan kalian cari atas itu apa ya bahasa Inggrisnya, bukan ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat bertanggung jawab atas, wajib pasangannya responsible for. E.g. contoh, the president is responsible for the chaos. Presiden bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi. Next, number 3, interested in, tertarik dengan, interested in. Nah, biasanya kan dengan itu bahasa Inggrisnya with, miss. Kenapa nggak interested with? Salah ya, kalau mau bilang tertarik dengan wajib interested in, bukan interested with. Nah, contohnya I am interested in your idea. Aku tertarik dengan idemu. Berikutnya involved in, terlibat dalam. Contohnya Alex involved in a crime action. Alex terlibat dalam aksi kriminal. Number 5, keen on. Nah, keen on di sini in bahasa means gemar ya. Contoh, Joe is keen on playing soccer. Joe gemar bermain bola. Nah, perhatikan
Di depan on setelah preposition wajib pakai verb ing ya. Jadi tidak boleh Joe is keen on play soccer. Wajib keen on playing soccer. Itu sudah ketentuan preposition wajib di depannya verb ing. Nah, berikutnya ada good at. Nah, baik dalam. Good pasangannya at ya, jangan lupa. Dea is good at playing piano. Dea sangat mahir dalam bermain piano. Itu maksudnya ya. Jadi good at, perhatikan setelah at ada playing, bukan play. Setelah preposition wajib verb ing. Sekali lagi saya ulangi. Next, serious about. Serius dengan. Contohnya, Andrew is serious about his plan. Andrew serius dengan rencananya. And the last we have passionate about. Passionate about ini artinya semangat dalam, ya kan? Contohnya, I am passionate about doing my homework. Aku semangat dalam mengerjakan tugasku, ya. Itu dia adjective plus preposition. Tolong diingat-ingat pasangan adjektifnya apa ya. Nah, now we have negative prefixes. Apalagi sih ini negative prefixes ya kan? Nah, prefix itu adalah awalan, awalan yang ada di depan ya kalau awalan. Jadi kalau negative prefixes adalah awalan yang mengubah makna kata menjadi negatif. Contohnya apa? Hey. Nah, di sini kita punya 4 negative prefixes. Sebenarnya actually there are so many negative prefixes, but in this book we only learn these 4. Jadi sebenarnya tuh ada banyak negatif prefixes, tapi dalam buku ini yang kita pelajari hanya 4, an, in, ir, dis. Jadi ketika kata-kata ini kalian tambahkan ke adjektif, makna adjektifnya menjadi negatif, ya. Contoh, able menjadi unable, sorry. Able menjadi able mampu, unable menjadi tidak mampu gitu ya. Usual menjadi unusual, usual biasa, unusual menjadi tidak biasa. Next, interesting menjadi uninteresting. Menarik menjadi tidak menarik. Itu maksudnya. Berikutnya we have in. Sane menjadi insane. Sane itu waras, insane itu gila. Jadi negatif dia ya. Active menjadi inactive. Next, accurate menjadi inaccurate. Akurat menjadi tidak akurat. Itu maksudnya. Next, we move to ir. Ada rational menjadi irrational. Regular menjadi irregular, ini yang kita pelajari di minggu lalu ya. Regular teratur, irregular menjadi tidak teratur. Next, resistible become irresistible. Loyal becomes disloyal, ada dis di sini, perhatikan. Next, honest, jujur, become dishonest, tidak jujur. And the last, tasteful become distasteful, enak menjadi tidak enak. Nah, bagaimana cara menentukannya, Miss? Boleh nggak, Miss, kita buat jadi sane, unsane, atau sane, dissane? Tidak boleh ya, ini sudah ketentuan. An, ini kata-kata yang bisa pakai an. In, ini kata-kata yang bisa pakai in. Begitu juga dengan ir dan dis. Sebenarnya ada banyak lagi kata, tapi tidak mungkin saya sebutkan semuanya di sini. Boleh kalian search di Google kalau kalian ingin tahu, atau search di buku kalau kalian ingin tahu ya. Saya hanya memberikan sedikit contoh saja. Nah, jadi Miss, bagaimana Miss? Ada nggak aturan tertentu untuk mengubahnya menjadi negatif? Tidak ada. Jadi kalian harus mengingat ya, menghafal. Tidak ada ketentuannya. Kalau ini harus kalau ini rumusnya pakai ini, pakai an. Kalau ini rumusnya pakai in, tidak ada ya. Nah, jadi kalian harus banyak membaca supaya paham. Oke? Assignment, tugas, open your students book page 12 until 13. Di sini students book yang kalian kerjakan hanya bagian 1 dan bagian 12. Untuk bagian 1, match adjective 1 until 5 with their opposites A until E. Opposites mean lawan kata. Jadi cari lawan kata 1 sampai 5 dengan yang ada di A until E. Jadi kira-kira clever itu lawan katanya apa ya? Funny lawan katanya apa? And so on dan seterusnya. Dicari lawan katanya. Kalau kata-kata ini tidak ada di video, karena saya anggap ini mudah, bisa kalian cari di kamus ya. Berikutnya ada nomor 2, page part 12. Complete the questions with the correct prepositions. Nah, ini tadi sudah saya buat di slide yang sebelumnya. Ada adjective plus preposition. Kira-kira interested itu pasangannya apa? Involved itu pasangannya apa? Silahkan diisi ya anak-anak.
berikutnya workbook page 8. Nah, di sini mungkin tampilan workbooknya agak berbeda ya, karena saya ngambilnya dari electronic book. Saya ngambilnya dari buku elektronik, bukan dari buku kita. Tapi bisa kalian perhatikan di sini ada part 1 atau exercise 1. Choose the correct option. Jadi di situ ada optionnya ya kan, yang dicetak miring ada 3 option. Kalian pilih salah satu yang benar, gitu aja ya untuk exercise 1. Kemudian exercise 2 kita lewatkan. Kita masuk ke exercise 3 atau part 3. Coba kalian perhatikan, di sini ada Laura and Anna. Nah, di sini tolong kalian fill in the blank with the words provided. Isi titik-titik dengan kata yang sudah tersedia di atas ya. Nah, untuk yang berikutnya ada exercise 4. Add prefixes to make adjective A until E negative. Tambahkanlah prefix untuk membuat adjektif A sampai E negatif. Kira-kira kalau popular ditambah apa? Ditambah un ya, jadi unpopular. Kalau fair ditambah apa kira-kira? Nah, boleh kalian cari di buku maupun di sumber-sumber lain. Nah, berikutnya di sini ada exercise 4B ya. Part 4B, di sini ada titik-titik. Kemudian kalian isi titik-titik ini dengan kata-kata yang ada di exercise 4A. Sekian dari saya. Nah, sampai di sini saja. If you have any questions, as usual, feel free to ask me, to chat me personally via WhatsApp. See you!